Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. 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 Minukaha mukmin, beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah kalian dapat menentukan kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai tempat suatu bilangan. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, karena tema kali ini adalah tentang kegiatanku. Jadi, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kegiatan apa saja sih yang dilakukan pada siang hari. Coba simak penjelasan Bu Ruroh kali ini ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah gambar petani sedang berkebun. Dan yang kedua ada anak yang sedang berenang. Dan yang ketiga ada siswa-siswi kelas 1 Minukaha Mukmin sedang melakukan sholat zuhur. Dan yang keempat ada siswa-siswi kelas 1 sedang pulang sekolah. Yang kelima ada petani sedang mencangkul di sawah. Yang keenam ayah sedang bekerja di kantor. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah keluarga Roni sedang makan siang. Itulah nak macam-macam contoh kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Nah, coba nak kita ulangi sekali lagi ya contoh kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Yang pertama adalah petani berkebun. Yang kedua berenang. Yang ketiga sholat zuhur. Dan yang keempat pulang sekolah. Yang kelima adalah petani mencangkul di sawah. Yang keenam ayah bekerja di kantor. Dan yang terakhir atau yang ketujuh makan siang. Itulah tadi contoh-contoh kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Nah, kira-kira kegiatan apa nak yang kalian lakukan ketika siang hari? Baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya, contohnya yang pertama adalah sholat zuhur berjamaah. Dan yang kedua makan siang. Dan yang ketiga pulang sekolah. Dan yang keempat tidur siang. Nah, itulah tadi contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan pada siang hari. Anak-anak, selanjutnya Bu Guru mempunyai sebuah cerita yang berjudul Cahaya Matahari. Mari kita baca bersama-sama ya. Cahaya matahari.
Siang hari, langit tampak terang. Cuaca pun terasa panas. Langit terang dan cuaca panas karena cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berguna. Petani menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Ibu dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Nah, pada cerita tersebut mengisahkan tentang kegunaan dari cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu banyak sekali kegunaannya, yaitu seperti pada cerita tadi. Petani dapat menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Lalu ibu juga dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu berguna untuk menanam padi dan menjemur pakaian. Anak-anak, ayo kita membaca. Cerah, panas, matahari, cahaya, menanam, padi, menjemur pakaian. Anak-anak, kata-kata tersebut adalah termasuk kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media bingkai 10. Ini namanya bingkai 10. Kenapa dinamakan bingkai 10? Karena di dalamnya ini isinya adalah kotak berjumlah 10. Baik, selain ada bingkai 10, Bu Guru juga punya kartu yang berwarna apa? Ya, biru. Sekarang yang harus kita lakukan adalah yang pertama menempel kartu kepada bingkai 10. Pada bingkai 10 sampai terisi penuh terlebih dahulu, setelah itu baru pindah ke bingkai 10 yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah terisi penuh ya. Terus ini di mana Bu Eti letaknya? Kita letakkan pada bingkai 10 sebelahnya. Tadi setelah 10, 11, 12. Baik, pertanyaan dari Bu Eti. Ada berapa bingkai 10 yang terisi penuh? 1 apa 2? Ya, benar sekali. Ada 1 bingkai 10 yang terisi penuh. Kemudian yang tidak penuh berapa ini? 1 ya. Berapa isi kartu di dalam bingkainya? 2. Baik anak-anak, kalian perhatikan. Bingkai 10 ini berisi berapa kartu? Iya, 10. Kemudian ada berapa jumlah bingkai 10 yang terisi penuh? 1. Jadi di sini ditulis 1 puluhan. Kenapa 1 puluhan Bu Eti? Puluhan di sini karena 1 bingkai isinya 10. Bingkainya berjumlah 1. Jadi 1 puluhan. Nilainya berapa 1 puluhan? Nilainya itu atau jumlahnya ya, isinya ya 10. Sudah mengerti? Berikutnya, apakah ini sudah penuh? Tidak, karena ini tidak penuh, kita hitung saja berapa jumlah kartunya? 1, 2. Di sini ditulis 2, karena dia tidak penuh maka tidak ditulis puluhan. Karena dia hanya sendirian, ditulis satuan.
Kalau ini tadi ditulis puluhan. Kenapa ditulis puluhan? Karena sudah terisi 10 bingkainya. Ini satuan karena belum terisi penuh bingkainya. Sudah paham anak-anak? Jadi ini bunyinya 1 puluhan dan 2 satuan. Baik anak-anak, kali ini Bu Eti akan memberikan contoh yang lainnya. Bu Eti menggunakan media permen dan bingkai 10. Sekarang coba Bu Eti letakkan ya permen berikut ke dalam bingkai 10. Kalian bisa mencobanya di rumah menggunakan media yang lainnya. Bisa dengan tutup botol, bisa dengan batu, uang, atau yang lainnya. Oke, sambil berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ada 10 dan 5. Bu Eti tanya dulu, ada berapakah bingkai 10 yang penuh? Ya, 1. Jadi ini nanti kita tulis 1 puluhan. Maksud dari 1 puluhan adalah puluhannya ada 1, 10-nya ada 1. Kenapa puluhan? Karena ini jumlahnya 10. 1 puluhan nilainya adalah 10. Kalau 2 puluhan nilainya adalah 20. 3 puluhan nilainya adalah 30. Berikutnya pada bingkai yang kedua, isinya ada berapa anak-anak? Ya, isinya ada 5. Karena tidak penuh, maka kita tulis 5 satuan, bukan 5 puluhan. 1 puluhan ditambah 5 satuan menjadi 15. Kita lingkari dulu angkanya 1 dan 5, kemudian jadikan 1. Bacanya menjadi apa anak-anak? Ya, 15. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal menentukan puluhan dan satuan dalam soal berbentuk gambar. Gambar yang disajikan Bu Guru adalah gambar penghapus, jumlahnya ada 17. Untuk menentukan puluhan dan satuan, yang pertama kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika sudah 10, mari kita lingkari benda yang berjumlah 10 tadi. Oke, berikutnya sisanya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jumlah sisanya anak-anak? 7. Sekarang kita tinggal masukkan berapa jumlah benda yang dilingkari Bu Eti atau yang berjumlah 10. Oke, 1 kita masukkan ke kolom puluhan. 1. Berikutnya berapa sisanya tadi? 7. 7 kita masukkan kolom satuan. Di 17 terdiri dari 1 puluhan dan 7 satuan. Sekarang kita akan berlatih menjawab soal nilai tempat yang berbentuk bilangan. Oke, 13. 13 berasal dari 10 dan 3. Jadi puluhannya yang mana ya? 1 apa 3? Iya, benar sekali, puluhannya adalah 1 dan satuannya adalah 3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang coba kalian berlatih mengerjakan soal di bawahnya ya. Cukup 4 nomor saja. Anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan membaca buku setiap hari. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum